Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Di video sebelumnya gua sudah membahas terkait dengan starting 11 dari Manchester United dengan keadaan pemain yang ada saat ini, lalu juga potensi yang bisa didatangkan untuk musim depan. Nah, di video kali ini gue akan membahas pilihan keduanya ataupun juga kedalaman skuadnya seperti apa bagi Manchester United musim depan. Ini ya gue kombinasikan ya dengan pemain yang ada saat ini, lalu juga harapan gue. Sempat gue bikin juga di video sebelumnya, gue utak-atik ya kan, dengan budget sekian siapa yang akan dihadirkan. Tentu saja gue bisa jadi bikin video-video seperti ini lagi di kesempatan selanjutnya dengan update informasi yang terbaru. Sangat mungkin gue akan merubah lagi utak-atik ini, tapi keadaan saat ini menempatkan gue memberikan ataupun juga tim kedua, katakanlah seperti itu, dari Manchester United. Opsi kedalaman skuad pilihannya adalah ini. Penjaga gawang Altay Bayindir. Ya sampai dengan saat ini berita simpang siur ya, Altay Bayindir apakah akan cabut atau tidak. Tapi menurut gue pemain ini dengan pengalaman tentu saja yang ada di Premier League yang semakin dalam, kalau dia ingin tetap stay sebagai pilihan kedua di Manchester United, menurut gue why not? Kenapa tidak ya? Ya, di salah satu video sebelumnya gue memberikan nama juga Martin Dubravka. Tapi dengan usia 37 tahun misalnya menuju ke 38, Martin Dubravka mungkin bisa lebih sebagai pilihan ketiga kalau Altay Bayindir mau tetap stay di Manchester United. Nama pemain lain, penjaga gawang Bristol ya, juga disebut bisa menjadi opsi pemain yang dipinjam oleh Bristol, Radek Vitek. Tentu saja merupakan sebuah sekali lagi sebagai opsi juga. Tapi kalau gue melihat pemain ini masih berusia 22 tahun, gue sebenarnya masih lebih ingin Radek Vitek ini terus menambah jam terbang di karir sepak bolanya, mungkin dengan dipinjamkan lagi ke klub lainnya sih. Menurut gue seperti itu ya. Tapi kalau Sobat Football nanti ada pendapat lain, silahkan drop di kolom komen. Lalu 4 di belakang. Di bek kanan, di video sebelumnya gue tempatkan Diogo Dalot. Lalu di video ini gue tempatkan seorang Nocer Mazraoui. Tentu saja ketika Mazraoui memberikan kompetisi yang lebih bagus ya untuk posisi bek kanan, ya bisa saja dia akan yang menjadi pemain intinya starting 11. Tapi bisa dilihat sejauh ini untuk posisi bek kanan setidaknya ada dua opsi antara Dalot dan juga Nocer Mazraoui. Lalu untuk posisi bek kiri, Adrien Truffert gue tempatkan di video sebelumnya, dan ini menempatkan Luke Shaw yang akan menjalani musim terakhir, yang kontrak terakhirnya dengan Manchester United musim depan. Sebentar, benar tidak ya? Kalau gue tidak salah memang Luke Shaw ini akan menjalani musim terakhirnya bersama dengan Manchester United kalau tidak ada perpanjangan kontrak. Ya betul, kontraknya akan berakhir di tahun 2027 musim panas. Dan sampai dengan sejauh ini belum ada perpanjangan kontrak bagi Luke Shaw, sehingga mungkin ini juga akan dia harus ada konsentrasi yang dipikirkan terkait dengan masa depannya dan lain-lain, dan ini akan menggeser posisi pemain yang saat ini sudah berusia 30 tahun dengan keadaan fakta bahwa dia merupakan salah satu pemain senior di Manchester United saat ini dengan perjalanan karir yang juga unik ya menurut gue naik turunnya Luke Shaw ini. Tapi menurut gue sudah waktunya dia bergeser dari pilihan pertama ke pilihan kedua. Nah, untuk posisi center back ada Leny Yoro dan juga Harry Maguire. Harry Maguire dengan diperpanjangnya kontrak dari Harry Maguire 1 musim, bahkan dengan potensi 2 musim, gue pikir bisa menambal kedalaman skuad Manchester United untuk sektor back tengah. Leny Yoro, menurut gue Leny Yoro bisa juga memberikan persaingan ya. Pemain muda ini memiliki potensi yang luar biasa menurut gue. Kita tidak pernah tahu bagaimana keadaan Matthijs de Ligt dan juga Lisandro Martinez. Tapi ketika Leny Yoro diberikan kesempatan sejauh ini musim ini bahkan ya, dia beberapa kali dicadangkan, tapi ketika dia diberikan kesempatan dia juga bisa menunjukkan potensi yang besar itu. Belum sempurna, masih ada beberapa kesalahan, ada beberapa error. Tapi musim depan menurut gue akan menjadi sebuah musim yang baru lagi bagi Leny Yoro. Dan dengan ditempatkannya misalnya Leny Yoro sebagai opsi kedua, katakanlah seperti itu, ini kan juga bisa memberikan perspektif yang berbeda. Misalnya untuk kompetisi tertentu, menghadapi lawan tertentu, Leny Yoro bisa dimainkan bahkan dari awal. Tapi gue menilai Leny Yoro akan menjadi opsi kedua bagi Manchester United untuk posisi center back di belakang Matthijs de Ligt dan juga Lisandro Martinez. Pivot, 2 gelandang pivot, ini yang menarik ya, karena dengan asumsi Casemiro
Casemiro pasti akan cabut, tapi dengan asumsi Ugarte juga akan cabut dan Manchester United akan mendatangkan 2 gelandang baru. Satu, gua inginkan Elliot Anderson, dan dengan mendatangkan Elliot Anderson yang harganya sangat tinggi sekali, maka untuk posisi keduanya mungkin harganya agak sedikit di bawah, tapi pemain yang tetap memiliki potensi besar, memiliki pengalaman Premier League, Joe Gomez dari Wolves. Nah, ini sebagai pilihan keduanya. Lalu siapa untuk posisi dari Kobbie Mainoo? Di sini juga kesulitan gue sebenarnya ya. Siapa nih pemain yang bisa diplot untuk posisi itu? Ada pemain-pemain muda misalnya Jack Fletcher ya, ataupun juga nama pemain lainnya. Tapi gue menilai Mason Mount seharusnya dia bisa dimainkan di posisi ini. Dia punya kapasitas itu. Gue menilai seperti itu ya. Menjadi seorang penghubung, dia pemain yang punya keseimbangan antara bertahan dan juga menyerang. Ketika dia fit misalnya, pergerakannya sangat luas sekali, intensitas juga tinggi, sehingga gue nilai dia bisa bermain di posisi, katakanlah posisi nomor 8 ya, sebagai penghubung antara lini belakang, tengah dan juga depan. Dia punya kapasitas seperti itu. Tentu saja hanya mengandalkan seorang Mason Mount saja ini kesulitan, karena dengan keadaan dia saat ini. Tapi kalau melihat rekan-rekan di atas lapangan lainnya, gue yakin dia punya kapasitas, dia punya kemampuan itu, sehingga gue pasangkan Joe Gomez dengan seorang Mason Mount. Gue sekali lagi ya, terkait dengan Mason Mount ini, gue melihat dia konsentrasi utamanya adalah bagaimana bisa meningkatkan kemampuan fisik dari pemain ini, karena secara individu, secara individu ya, secara pemain dia bagus skillnya, tekniknya. Hanya ketersediaan fisiknya ini tuh yang harus dijaga ya, Mason Mount. Lalu di posisi serang sayap kanan ada Mbeumo, ada Amat. Ketika Mbeumo menjadi pilihan utama, maka Amat menjadi pilihan kedua. Tidak ada masalah di sana. Dan untuk penyerang kiri, nah ini yang menarik ya. Gue sempat menyebutkan ada beberapa nama juga yang bisa didatangkan di sana, tapi gue tertarik dengan Patrick Dorgu sih sebenarnya, karena ketika Dorgu dimainkan di posisi serang sayap kiri di beberapa pertandingan Manchester United, dia bisa deliver gitu loh. Dia bisa memberikan kontribusi, dia bisa menunjukkan permainan yang oke. Dia bermain agresif, dia bermain dengan intensitas tinggi. Transisi dia oke, bertahan dan juga menyerang. Dia punya keberanian juga. Dia masih muda, dia bisa ditingkatkan lagi, sehingga pilihan gue jatuh ke Dorgu. Ini juga sekaligus melihat bagaimana situasi budget dari Manchester United. Manchester United bisa saja mendatangkan pemain lain seperti kayak Iliman Ndiaye ya dari Everton. Tapi melihat sekali lagi, kalau Manchester United bisa mendatangkan Iliman Ndiaye, tentu saja menjadi pilihan juga di sektor serang sayap kiri, bisa memberikan persaingan di sana. Tapi dengan keterbatasan budget yang ada, kalau misalnya Manchester United tidak punya kemampuan lagi ya dari sisi budget utamanya, ya Dorgu sih menurut gue untuk menjadi pilihan kedua. Nah, penyerang gue ambil nama Danny Welbeck. Gue sudah jelaskan ya di video sebelumnya yang budget 200 juta itu. Danny Welbeck dengan pengalamannya, dengan kemampuannya, dengan menurut gue cerita juga di belakang layar, mantan pemain Manchester United, sempat juga ingin dihadirkan di Old Trafford ketika periode dari Erik ten Hag ya. Gue ingin sebenarnya ada situasi yang berbeda terkait dengan lini depan Manchester United, profil yang berbeda dari Benjamin Sesko. Mbeumo bisa ditempatkan sebagai opsi kedua juga di sana, tapi kalau Mbeumo merupakan pilihan pertama di sayap kiri dan Sesko adalah pilihan utama untuk lini depan, maka Danny Welbeck menurut gue bisa dijadikan opsi untuk melapisi posisi Sesko di depan. Dan satu pemain menurut gue yang nggak tahu gue nggak bisa cari penggantinya, yaitu adalah Bruno Fernandes, karena sedemikian besarnya sih menurut gue, faktanya seperti itu ya, like it or not, suka tidak suka. Tapi menurut keyakinan gue, kalau mau objektif ya, memang Bruno Fernandes ini belum tergantikan di Manchester United. Ada beberapa pemain yang punya potensi, pemain di luar Manchester United ya, yang dikabarkan juga dikaitkan dengan Manchester United terkait dengan posisi untuk melapisi Bruno Fernandes, menggantikan Bruno Fernandes. Tapi misalnya seperti kayak Matheus Fernandes ya, tapi ketika Matheus Fernandes dihadirkan di Manchester United, pemain muda ini hanya sebagai pelapis dari Bruno Fernandes, dia harus banyak duduk di bangku cadangan misalnya, dengan biaya transfer yang tinggi, dengan menurut gue development ataupun perkembangan, dia harus bermain dengan menit bermain yang tinggi juga untuk terus memaintain ya kemampuan dia. Sementara Bruno Fernandes masih ada dan masih akan
sangat diandalkan oleh Manchester United, ya disinilah anomalinya, disinilah situasinya. Sehingga menurut gue memang Bruno Fernandes masih belum tergantikan nih di Manchester United. Gue tetap menempatkan Bruno Fernandes di posisi Bruno Fernandes walaupun untuk tim kedua Manchester United. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.